can you give us one word to describe what is Apple Academy? Betul sekali. Okay. It's not I choose the life chose me. Nice. Yeah. Nice. Jadi what kind of education can we get there? Di Apple Developer Academy, our concept is different. It's called challenge based. Jadi kita pingin bisa memberikan sesuatu yang bukan cuma sekedar kerjaan atau cuma sekedar One time thing. Exactly ya. Jadi kita juga ada beberapa orang itu yang akhirnya kerjanya direkrut ke Italy, itu juga ada, ke Brazil itu juga ada. Apa yang Pak Andi rekomendasikan untuk mereka prepare mulai dari sekarang? Jadi siapa sih yang boleh mendaftar ke Apple Developer Academy? Halo guys, welcome back to Iceberg Podcast. Jadi welcome back to episode 2 of Iceberg Podcast. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Welcoming Pak Andi from Apple Academy. Yeay. Jadi sebelumnya mungkin kita perkenalan diri dulu, mulai dari kamu mungkin. Oke, namaku Howie. Aku host kedua di podcast kali ini. Jadi namaku Alfred, aku host pertama dari podcast hari ini. Jadi mungkin Pak Andi, can you introduce yourself to the camera? Alright, so hi, nama saya Andi Abadi, bukan host. Dan kalau saya di sini role-nya adalah sebagai operational manager di Apple Developer Academy. My responsibility mainly adalah untuk memastikan bahwa potential candidate kita di luar sana itu tahu bahwa kita ini betulan ada di Apple Developer Academy dan program kita itu seperti apa. Because I believe that our program is actually very good, but the problem is sometimes we might seem too good. Jadi kalau saya tidak betul-betul diinformasikan gitu malah menyebabkan salah paham. I see. Oke, so pertama kenapa kok Pak Andi memilih Apple Academy? Wah, kenapa saya memilih Atau Apple Academy yang memilih Pak Andi? Betul sekali. Okay. It's not I choose the life chose me. Nice. Yeah. Nice. Jadi pada dasarnya memang kalau kita di sini kita butuh orang-orang yang memang mengerti soal teknologi dan juga mengerti tentang bagaimana caranya networking dengan people from all over the world. Dan I guess I fit the bill. Jadi kebetulan cocok. Ada openingnya. Kemudian waktu itu memang sebagai operational manager and here I am right now. Okay, cool. Okay. Alright. So the main reason of this podcast. So what is Apple Academy? Oke. Jadi mungkin gini ya, long story shortnya adalah Apple itu kalau gimana ya, kita selalu di every country that we exist itu kita selalu berusaha memberikan kembali ke masyarakat. Nah cuma kalau di Indonesia ini it's a little bit tricky. Maksudnya gimana, di Indonesia itu ada peraturan benernya. Jadi peraturannya adalah harus bisa mengembalikan kepada masyarakat. Mungkin ada satu besaran angka tertentu atau ada satu cara tertentu. Tetapi Apple, we're not really trying to do like cara yang biasa gitu loh. Jadi kita pingin bisa memberikan sesuatu yang bukan cuma sekedar kerjaan atau cuma sekedar One time thing. Exactly. Jadi yang kita cari di sini kira-kira gimana ya supaya ini bisa lebih sustainable, yang kira-kira juga bisa lebih bermanfaat gitu. Jadi kita berpikiran ya udah gimana kalau kita kasih kesempatan edukasi. Nah, that's where the academy comes in. Jadi sebenarnya academy ini sebelum masuk di Indonesia kita ada di Brasil dengan Italia, dan konsepnya adalah kita menjanjikan para peserta kita mau belajar apa kita sediain. Mau expertise-nya, mau guiding resource-nya, pengajarnya, atau kalau butuh tools segala macam kita yang sediain. Gitu. Okay. So why UC? Kenapa kok Apple bisa memilih UC di antara banyak kampus lain di luar sana yang bisa dibilang mungkin nggak kalah bagus sama UC? Right. Yang kita lihat itu benernya potensi ya. Jadi potensi kita lihat dari dua hal. Jadi pertama potensi dari orang yang udah ada di UC. Jadi kan kita mulai di sini 2019. Ya kan, itu that's our first year. Otomatis kita udah mulai memperhatikan kira-kira apa yang ada di UC sejak 2018. Dan kita bisa lihat bahwa nggak cuma mahasiswanya ini muda, berani, dan juga open minded terhadap teknologi. Jadi tidak terlalu tradisional. Yang kedua, kita juga bisa lihat bahwa ada potensi besar di UC untuk growth. Terutama kalau kita mau bilang itu di SIFT-nya.
Kayaknya dulu belum SFT namanya, tapi intinya kayak gitu. Jadi kita ngeliat IMT, ISB, namanya juga bukan ISB dulu, itu punya potensi untuk growth. Nah, oleh karena itu akhirnya kalau kita bandingkan segala-galanya, infrastruktur, kemudian sarana prasarana, kemudian potensi, semuanya kita putuskan memang UC ini yang paling bagus growth-nya ke depan, yang kira-kira cocok. Okay, has the most potential. Yes, exactly. Alright. So tujuan utama dari Apple Academy is education, right? Yes. Jadi what kind of education can we get there? Nah, jawaban sederhananya adalah whatever that is related to the Apple ecosystem. Saya bilang Apple ecosystem karena ya nggak cuma iOS sebenarnya, mau Mac OS, Watch OS, iPad OS, whatever. Pokoknya kalau ada dalam ekosistemnya Apple, yes you can. I see. Singkat ceritanya seperti begitu. Tetapi of course, that was how simple, dalam tanda kutip ya, that's very simple kalau kita ngeliat 2019. Sekarang semakin kesini kita udah lihat tahun kemarin ada lebih ke arah Vision Pro, bagaimana kita bisa memaksimalkan di vision aspect of technology. Untuk tahun depan kita lebih akan kembali, of course, menjelajahi AI, kayak gitu. Jadi pada dasarnya kita memang membebaskan apapun terkait Apple ecosystem untuk bisa dipelajari, but we do have strong recommendations supaya apa ya, soalnya kalau kita katakanlah kalau kita beri 100% kebebasan, there's always a possibility bahwa peserta itu akan cari enaknya. I see. Betul, jadi harus ada sedikit dorongan kayak gitu. Alright, so if we were to join Apple Academy, what kind of skills do we get from this program? Skills. If we're talking about skills, kita bisa bagi jadi 3. Alright. Okay. So the very first one is of course technological skills. Jadi kalian mengerti soal device-nya. Kalian mengerti soal fitur-fitur yang ada dalam device. And then we go deeper. Kalian mengerti soal application-nya, what to do with the applications, termasuk the deepest, how to develop an application, ya kan? Di sisi yang kedua, of course, kalau tadi itu dalamannya, di sisi yang kedua, it's how it looks. So the design aspect. So of course we can talk about UI UX, user interface, user experience. We can also talk about how an app is specifically designed. Warnanya, penampakannya, karakter dari sebuah aplikasi, penggunaannya, those are all by design. Gitu. Nah, di aspek yang ketiga adalah how the end product, application or whatever, itu nanti bisa mencapai masyarakat. So it's not just okay, gue udah bikin terus gimana? Nggak bisa gitu. Jadi kita harus setelah bikin, terus gimana caranya ini kita lempar ke pasar. I see. Nah, itu pun termasuk. Jadi project management masuk ke situ, ke user testing masuk ke situ, kemudian kayak marketing effort juga masuk ke situ. Nah, those are the 3 main skills yang akan kalian dapatkan. Technological, design, and also project management. Project management. So basically Apple ini tentang berarti project based ya. Nah, You can say that. Kita nggak nyebutnya project based because it's not really project based. Oke, ini sedikit penjelasan ya. Jadi kalau kita bicara project based berarti there is a project. Okay, there is a project dan kita melakukan semuanya berdasarkan project tersebut. Untuk teman-teman yang mungkin dengerin podcast ini, kalau misalnya kalian familiar dengan UC, we have a lot of something based education gitu. Project based pernah, kemudian problem based itu juga pernah, berarti ada problemnya ya kan. Di luar sana juga ada kayak computer based, berarti harus pakai komputer ya kan. Di Apple Developer Academy, our concept is different. It's called challenge based ya kan, learning, CBL, challenge based learning. Konsepnya adalah ada challenge-nya. Nah, seharusnya yang akan kita explore adalah what is a challenge. Nah, challenge itu pada dasarnya setiap peserta itu merasa tertantang atau merasa ke-trigger oleh sebuah challenge, tetapi dalam cara apa, we don't know. I see. Right, so we can go like, misalnya nih, setengah bercanda aja. Challenge-nya adalah cari duit. Okay. Right? Kalau misalnya kita bilang cari duit,
Howie, kalau misalnya aku bilang kayak cari duit yang muncul di kepala apa kira-kira? Maybe just selling stuff. Oke, Yeah. jualan, Jualan, stuff, jualan. very basic. Kalau misalnya kamu, Maybe creating a service-based business. there you go. Jadi ini dua jawaban yang klasik ya. Satunya jualan, satunya service kayak gitu. Itu berarti kalau misalnya kita terusin, you guys investigate, kalian research, buka jurnal dan segala macam, you are going to end up with two completely different end products. I see. Jelas ya. Kita mau bicara aplikasi boleh, kita mau bicara project, jadinya project juga boleh, sebuah benda juga boleh. Tapi we can agree that you and you are going to produce two very different things. Nah itu filosofi kita di academy. Right? You can see bahwa kalau misalnya kita turunnya project based, beda pasti. Cara pikir kalian beda, I see. ya kan? Nge-trigger kalian juga beda. That's why. Alright, so Apple Academy basically just makes us overcome all the challenges yang ada gitu ya. Yes, so we will give you like 4-5 challenges Alright. in a year, Okay. dan kita mau lihat kalian ke triggernya gimana. Okay. Ya, So the programs for a year? yes, Oh, okay. tepatnya 10 bulan. 10 bulan. Okay. So when does it usually start? March. We March. always start either late February, early March. Okay. Selesainya nanti Desember sebelum libur Nataru. Okay. So, who is suitable to maybe register for this program? Like, kan pastinya nggak semua orang bisa. Tapi kayak mungkin apakah mahasiswa atau mungkin bahkan orang yang lulus juga udah bisa atau gimana? Right. Jadi pada dasarnya it's open for anyone. Batuk bentar. Jadi siapapun itu sebenarnya boleh. Mau udah lulus boleh, masih mahasiswa boleh, siswa SMA juga boleh, udah kerja beranak istri boleh. Syaratnya cuma satu sebetulnya, warga negara Indonesia. But that's dulu, ya kan? Let me explain. Jadi siapa sih yang boleh mendaftar ke Apple Developer Academy? Satu, punya KTP atau paspor. Alright. Dua, punya waktu, siap mendedikasikan waktu 4 jam setiap harinya, Senin sampai Jumat selama 10 bulan untuk berkegiatan di Apple Developer Academy. Right. Nah, tadi aku sempat singgung paspor. Kenapa? Karena di Indonesia itu dulu cuma ada 3. Jakarta, Surabaya bersama UC ya, dengan satu lagi di Batam. 2025 tahun depan kita buka satu di Bali. Nah, yang di Bali ini International Academy. Artinya apa? Yang mendaftar boleh warga negara manapun. I see. That's why passport. Okay. Ya, tapi sisanya sama, harus siap komitmen 4 jam setiap hari, dan ya whatever it is, begitu dimulai ya harus bisa jalan terus sampai akhir. So, kalau bicara tentang masa depan, what can the candidates of Apple Academy get after they like graduate from Apple Academy? Right. So yang kita berusaha wujudkan pun itu semakin berevolusi ya. Jadi kalau dulu it's as simple as memperkenalkan para lulusan kita ke dunia kerja. Super simple. Harapannya apa? Ya udah, yang mau cari kerja bisa cari kerja, mau cari investor, networking silakan networking. Tapi semakin kesini juga peluangnya kita sadari, peluangnya tersedia semakin banyak, yang dicari oleh peserta kita juga semakin macam-macam. Jadi contohnya ada kalau kita di UC ini sangat karakteristik adalah banyak peserta kita itu yang ketika selesai akademik belum lulus kuliah. Berarti tidak really recommended untuk cari kerja, ya kan? Tetapi kan of course kita juga tetap ada sesuatu yang bisa kita berikan pada mereka di akhir program 10 bulan. Kan nggak bisa juga kayak ya udah lulus, oh nggak cari kerja, oke bye bye. Jadi kan nggak bisa. Jadi semakin kesini kita juga try to expand our services, katakanlah saja kayak gitu. Jadi sekarang selain cari kerja, the basic ones masih ada. Mau cari internship sekarang kita juga mulai bantu. Ya kan, bedanya jadi kalau cari kerja berarti ya full time, dapat gaji 8 jam sehari kayak gitu. Sekarang magang, jadi kita bantu cari magang, tapi ini aku nggak bicara magang kayak magang kuliah ya, tapi ini literally kayak magang, misalnya boleh sebut merek ya? Boleh. Misalnya kayak ada program-program pelatihan manajerial, misalnya itu kan sejenis magang juga yang tidak full 8 jam mungkin kayak gitu, atau kayak
bahkan kalau mau studi keluar kita juga bisa bantu pertukaran pelajar keluar. Student exchange. Yes. Okay. Basically yang aku sebutkan ini memang masih konsep, but the idea is kira-kira apapun yang bisa tersedia untuk lulusan kita dan apapun yang kira-kira diinginkan oleh lulusan kita berusaha sediakan by the end of the program. Okay. So is there any examples kayak mungkin alumni yang sekarang udah mungkin sampai worldwide or Oh ada. Jadi kita kebetulan ada ini aja deh. Jadi memang ada alumni dari Apple Developer Academy dan juga anak UC. Tapi kalau nggak salah dia anak desain. Berarti sayangnya bukan dari IMTSB ya. Oh, iya. Tapi sekarang dia kerjanya di Aussie, di Australia. Memang orangnya desain, di akademinya juga belajarnya desain. Kemudian dia kerjanya di situ jadi desainer dari aplikasi, dari basically digital products itu ada. Kemudian kalau kita mau, karena kalian tanya yang luar negeri ya, kita juga ada beberapa orang itu yang akhirnya kerjanya direkrut ke Italy, itu juga ada, ke Brazil itu juga ada. Kayak gitu. Tetapi again ya, memang kalau ke luar negeri nggak semua orang carinya ke sana. Gitu. Jadi most of our graduate itu masih suksesnya di dalam negeri. oh I see. Kayak gitu. Okay. So kalau misal audience mau prepare nih buat mungkin next batch or maybe in a few years, apa yang Pak Andi rekomendasikan untuk mereka prepare mulai dari sekarang? Oke, aku akan pura-pura bahwa penontonnya ini nggak cuma anak IMTSB ya. Jadi pada dasarnya gini, you need to be aware of your logic skills. Okay. Itu adalah challenge yang pertama dan terbesar sebetulnya. Jadi kenapa kok gitu? Salah satu tahap dalam seleksi kita itu online test. Yang diujikan di online test itu 100% logika sebenarnya, cara berpikir aja. Nah kalau kita bicara logika, apa sih logika itu? Satu ya ngitung, itu logika. Dua, kemampuan kalian untuk imajinasi spasial, ruang, membayangkan ruang, pergeseran dan perputaran dan segala macam. Itu masuk ke sana, logika. Juga ada coding. Nah coding ini sebenarnya kan logika bahasa juga. Cara kita menyampaikan maksud kita tapi menggunakan rule yang berbeda, menggunakan bahasa yang Language berbeda. different. Exactly. Nah, cuma nanti dalam ujian kita itu pseudocode, jadi bahasa Inggris biasa, cuma strukturnya kayak bahasa pemrograman, kayak coding. That's it. Nah, biasanya kalau orang-orang tanya aku apa yang perlu dipersiapkan, satu itu. Jadi pastikan kalian jalan logikanya. Dua, pastikan kalian aware caranya memahami code seperti apa, memperkirakan outcome dari satu baris code seperti apa, dan pelajarilah basic of coding. Jadi kayak conditionals itu apa, looping itu seperti apa, variable operation itu seperti apa, kayak gitu-gitu sih, super basic. Ya. Okay, so can you give us one word to describe what is Apple Academy? Opportunity. Yeah. Okay. So I think that's all. So thank you so much Pak Andi for giving us time for us to talk to you, for the audience to get to know Apple Academy. So I think ini sudah selesai buat episode kita kali ini. Jadi see you di episode berikutnya dari AS Podcast. Bye bye.